Halo Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Rahma, hari ini akan menjawab 5 pertanyaan pilihan dari media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan, apakah pejabat eselon 4 yang telah dialihkan kembali ke jabatan fungsional ahli muda dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke ahli madya dan apa saja persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi? Nah, jadi pemangku jabatan fungsional baik melalui pengangkatan pertama maupun pengalihan jabatan sama-sama mengacu pada ketentuan JF ya, termasuk skema kenaikan jenjang. Namun, perlu diperhatikan mekanisme dan syarat pengajuan kenaikan jenjang, mulai dari kualifikasi tingkat pendidikan dan terutama sudah memenuhi angka kredit untuk bisa naik jenjang. Setelah syaratnya terpenuhi, Sobat BKN dapat mengajukan kenaikan jenjang. Salah satunya harus mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi. Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat mengacu pada aturan masing-masing jabatan fungsional dan instansi pembina JF masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selamat pagi, izin bertanya, saya Pranata SDM Terampil yang baru mendapatkan ijazah S1. Jika saya mengikuti uji penyesuaian ijazah untuk mendapatkan kenaikan pangkat ke-3A, setelahnya saya bisa ikut untuk uji kom perpindahan langsung ke analis SDMA ahli pertama kan ya? Jika tidak perlu lagi melalui kenaikan jenjang ke Pranata SDM Mahir. Betul, tetapi prosesnya bertahap. Sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu pengajuan ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau lebih dikenal dengan sebutan penyesuaian ijazah. Jika proses penyesuaian ijazahnya sudah selesai dan ditetapkan ke pangkat golongan 3A, maka dapat diajukan perpindahan jabatannya ke JF jenjang ahli pertama. FYI, untuk JF kepegawaian sendiri, BKN sebagai instansi pembina sudah menyediakan jadwal UKOM setiap bulan. Jadi, dapat diajukan setiap awal bulan melalui instansi ke BKN. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selamat siang, saya izin bertanya. Saya golongan 3B dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan. TMT saya diangkat dalam jabatan fungsional itu 1 Agustus 2025. Apakah saya bisa untuk mengikuti UKOM sebelum Agustus ataukah harus setelah Agustus 2026 baru bisa mengikuti UKOM untuk kenaikan jenjang? Nah, untuk pemangku jabatan fungsional, syarat untuk mengajukan kenaikan jenjang yang utama adalah sudah terpenuhi angka kredit minimal untuk naik jenjang dan minimal sudah 2 tahun pada pangkat golongan terakhir, termasuk jika ada ketentuan tertentu dari instansi pembina JF. Misalnya, kualifikasi pendidikan untuk naik jenjang. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, dapat mengajukan UKOM kenaikan jenjang sesuai jadwal yang telah diatur oleh masing-masing instansi pembina JF melalui unit kepegawaian atau SDM dari instansi. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. ASN yang menduduki JF ASDMA ahli muda dan ingin pindah menjadi JF asesor SDMA, apakah harus ikut UKOM pada JF ahli pertama atau bisa langsung ikut untuk JF asesor SDMA ahli muda? Dan apakah untuk menjadi asesor SDMA ada mensyaratkan pendidikan tertentu? Alih jabatan antar jabatan fungsional untuk jenjangnya akan disesuaikan dengan jenjang keahlian yang dimiliki pada JF bidang sebelumnya. Contohnya, dari JF asesor ahli muda ingin beralih ke JF analis SDM, maka harus mengikuti UKOM sesuai syarat dan ketentuan jenjang ahli muda. Yang paling penting, Sobat BKN memenuhi syarat dan kualifikasi pada bidang JF yang akan dituju. Misalnya, untuk beralih ke JF asesor ahli muda, salah satunya minimal sudah memiliki pengalaman 2 tahun di bidang assessment. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Halo, izin bertanya, untuk CPNS formasi fungsional ahli pertama, apakah pada saat sebelum pelantikan fungsional pertama kali perlu ujian kompetensi terlebih dahulu atau langsung dilantik setelah diangkat PNS 100%? Nah, untuk Sobat BKN yang CPNS yang formasinya sejak awal adalah jabatan fungsional, maka instansi harus mengangkat ke dalam jabatan sesuai yang dilamar. Pengangkatan ke dalam JF dilakukan setelah diangkat sebagai PNS.
Untuk syarat pengangkatan ke dalam JF-nya sendiri, mengikuti instansi pembina jabatan fungsional masing-masing. Misalnya, mengikuti diklat pengangkatan pertama, namun tidak semua instansi pembina jabatan fungsional mensyaratkan hal serupa. Jadi, cek lagi ya aturan JF-nya. Adapun untuk UKOM, berlaku ketika perpindahan jabatan lain atau akan mengajukan kenaikan jenjang JF. Misalnya, dari jenjang ahli pertama ke jenjang ahli muda. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan oleh Sobat BKN. Gimana nih, sudah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN. Aku Rahma, sampai jumpa di Q&A berikutnya.